selamat siang. Kita ketemu lagi di kelas komunikasi pemasaran terpadu bersama saya Ina Latriana yang akan memandu kalian dalam topik hari ini dengan judul Segmentation, Targeting, and Positioning. Apa sih itu sebenarnya? Jadi konsep awalnya teman-teman, kita harus menyadari bahwa kita memasarkan produk bukan untuk semua orang. Ingat, ada jutaan orang di atas bumi ini. Kita harus fokus mana sebenarnya mau kita tuju. Sama dengan mencari pasangan misalnya. Sama-sama di kampus ada banyak sekali cowok dan cewek, tapi kan nggak mungkin semuanya dipacarin. Kita harus pilih satu, fokus saja supaya usaha kita efektif dan efisien. So instead of convincing yourself that everyone can be your customer, you need to direct your focus toward finding your target market and selling your products and service. Jadi kamu harus fokus, siapa sih yang mau menjadi target dari produkmu. Nah, di komunikasi pemasaran terpadu kita mengenal konsep STP, Segmentation, Targeting, and Positioning. Segmentation pada dasarnya adalah mengidentifikasi sekelompok orang yang sama atau mirip atau sejenis, di mana kemudian akan membantu kita untuk membedakan mereka satu dengan yang lainnya. Targeting intinya adalah kita menentukan kelompok mana yang akan kita jadikan fokus dari program penjualan kita nantinya. Yang terakhir adalah positioning, menciptakan sebuah konsep untuk menarik pasar sehingga kita bisa mendapatkan spot di benak konsumen tersebut. Berbicara tentang segmentation, seperti yang kita nyatakan, yang saya nyatakan di awal tadi, bahwa sebenarnya sebuah perusahaan itu memasarkan produknya lebih baik pada segmen yang tepat. So you need to select the segment which your venture will fit in perfectly. Pada akhirnya, apabila kita memiliki knowledge yang cukup akan target market kita, akan sangat membantu kita dalam persaingan yang semakin kompetitif nantinya. Segmentation dipahami adalah sebagai upaya atau proses mengkotak-kotakan pasar yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil dan potensial. Karena pada dasarnya mereka semua memiliki kesamaan kebutuhan atau karakter, sehingga diasumsikan mereka akan memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uang. Sama-sama kita berbicara tentang hobi olahraga. Kita punya produk nih, misalnya jus kesehatan atau jus detox. Targetnya adalah nggak mungkin dong kita targetin semua orang, karena tidak semua orang suka minum jus misalnya. Lalu kita fokuskan pada orang yang peduli terhadap kesehatan. Semua orang peduli terhadap kesehatan, tapi orangnya seperti apa yang bisa lebih spesifik? Orang yang hobi berolahraga, paling nggak seminggu sekali, dan juga mereka gabung di dalam sebuah komunitas lari, komunitas sepeda, join di gym atau studio aerobik misalnya, kan lebih spesifik lagi. Nah, lalu bisa dibilang bahwa jus ini harganya udah mahal nih, satu botolnya misalnya 30.000. Berarti tidak semua orang bisa jajan, bisa spending 30.000 setiap hari hanya untuk beli jus. Berarti kita bisa bilang bahwa segmennya atas, bisa A atau B, gitu misalnya. Nah, itu adalah salah satu cara mengelompok-kelompokkan uang. Kenapa kita bisa bilang bahwa segmennya B ke atas? Karena mereka punya tipikal yang sama dalam membelanjakan uang. Keluar uang 30.000 untuk sekali minum jus misalnya, itu bukan hal yang sulit, bukan hal yang menyulitkan untuk mereka. Coba ekonominya lemah, ekonominya rendah, katakanlah C atau D. 30.000 itu udah bisa untuk makan sekeluarga. So, impossible gitu untuk dijual ke segmennya ini. Nah, ada 4 cara untuk membuat atau menspesifikkan target market kita. Yang pertama, dengan melihat demografik. Demografik itu adalah lokasi, misalnya domisili tempat tinggalnya di mana. Karena
Kan ada seluruh dunia nih, kita fokus di Indonesia. Indonesia yang mana? Oh, kembali lagi misalnya jalur distribusi. Oh, distribusi saya baru bisa menjangkau area Jogja. Oke, Jogja yang mana? Apakah provinsi atau kota? Oh, kota Jogja. Itu akan lebih mudah untuk kalian menentukan demografi mana yang mau dituju. Lalu yang kedua, geografi. Oh, sorry, kebalik. Geografi tadi lokasinya. Demografi adalah misalnya usianya. Mau misalnya usianya ya mungkin tentang 20 sampai 35 tahun gitu ya. Selain usia juga pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin itu adalah demografi. Demografi adalah segala sesuatu yang bisa diukur atau bisa kita klasifikasikan, teman-teman. Sementara kalau geografi adalah lokasinya. Yang ketiga adalah psikografi. Psikografi lebih ke style mereka seperti apa secara psikologis atau value yang mereka miliki seperti apa. Value-nya misalnya peduli terhadap kesehatan, healthy life, eco living. Misalnya suka pada hal yang berbau alam, suka peduli pada kesehatan, suka outdoor activity gitu ya. Atau psikografi yang lain misalnya religious. Orang yang peduli, sangat concern terhadap agama, selalu mengikuti kegiatan keagamaan dengan rutin. Atau psikografi yang lain, misalnya akademik, orangnya sangat concern sekali terhadap akademik. Akan berbeda treatmentnya dengan orang-orang yang memiliki psikografi yang lain. Yang terakhir adalah yang keempat adalah behavioral. Behavioral adalah perilaku. Jadi kita harus cek perilaku konsumsi mereka seperti apa. Oh, orang yang berbelanja rutin seminggu sekali dan menghabiskan misalnya 1 juta sekali belanja, spesifik sekali. Orang yang suka minum jus paling tidak seminggu 3 kali minum jus, sangat spesifik. Orang yang suka mengkonsumsi minuman di kafe atau di toko-toko minuman gitu, misalnya minuman kopi gitu ya, kopi, milk tea misalnya, paling nggak dia seminggu 3 kali. Jadi ada spesifik perilaku mereka dalam pembelian. Nah, selanjutnya teman-teman, geografi, demografi, sosioekonomik, behavior, dan psikografi tadi akan bergabung menjadi satu, menjadi niche. Kira-kira yang mereka butuhkan itu apa? Nah, disitulah produk kita akan masuk membantu memenuhi kebutuhan mereka akan sebuah gap yang mereka butuhkan. Aku suka banget sih olahraga, suka banget lari, pengen makan makanan yang sehat, tapi nggak bisa, nggak punya waktu untuk ngejus misalnya, atau belanja buah, motongin buah, itu kan repot banget. Nah, kita akan masuk di needs ini. Ya, setelah berbicara terkait dengan segmentation, kini kita akan membahas terkait dengan targeting. Nah, sudah clear misalnya segmennya siapa? Misalnya orang yang menyukai olahraga, rajin berolahraga, tinggal di Jogja, geografinya, demografinya laki-laki perempuan, usia aktif gitu 20 sampai 40 tahun atau 35 tahun, SES-nya A atau B gitu. Psikografinya suka healthy lifestyle, lalu habis itu suka minum jus atau minuman kesehatan paling nggak seminggu sekali. Nah, ini bisa dispesifikkan lagi nggak? Gitu. Karena targeting kita memutuskan ini loh yang ingin kita tuju, gitu ya. Nah, your next step should be the aim at each segment that you will think the profitable for your venture. Targeting sangat krusial dalam proses marketing. Di sini kalian juga harus memperhitungkan bahwa targeting akan membantu kita untuk mendapatkan return of investment dan juga profitability yang cukup. Targeting adalah tentang bagaimana kita menempatkan dengan tepat perusahaan kita di segmen yang sudah kita pilih. Menggunakan metode DAMP, itu ya, yang dikeluarkan oleh Kotler. Untuk membuat targeting lebih efektif, kita harus make sure 1. Distinct. Setiap segmen harus clearly different from other segment, which make different marketing mix necessary. Oke, tadi yang kita bilang tadi lokasi di Jogja, lalu suka olahraga, lalu
healthy lifestyle ini bisa dikotak-kotakan lagi nggak sih secara lebih spesifik, karena ini faktor pembedanya belum clear sekali. Saya bisa bilang bahwa mereka join community. Komunitas-komunitas olahraga ada banyak sekali. Oke. Mereka harus join community misalnya. Accessible. Buyers must be able to reach through appropriate promotional activities and distribution channel. Bisa diraih dengan distribusi yang kita punya nggak? Oke, karena produknya baru misalnya, jalur distribusinya hanya di kisaran Seturan, gitu ya. Spesifik banget kan Seturan. Belum sampai, bisa sih nanti GoSend gitu ya, pakai GrabFood misalnya, tapi nggak mungkin areanya jauh, jadi pasti wilayahnya hanya Jogja Kota, nggak bisa lewat dari Ring Road. Itu yang bisa diakses. Measurable, the segment must be easy to identify and measure. Nah, tadi kan belum clear tuh, kita bilang orang yang suka olahraga seminggu 2 kali, suka minum jus buah gitu kan belum bisa diukur. Kita harus bisa ukur. Profitable, the segment must be sufficiently large, jadi harus gede, jangan terlalu spesifik banget juga gitu. Nanti yang beli itu aja, lalu mereka sudah boring, stop, nggak ada regenerasi. Oke. Nah, untuk membantu kita bisa bilang bahwa ini orang-orang ini harus tinggal di area Yogyakarta, SESA dan B, join di community, misalnya komunitas kesehatan, atau bisa juga, jadi kita bikin targeting yang kedua adalah orang yang sibuk di kantornya, gitu. Jadi berarti mereka bekerja yang sibuk di kantor, tapi kantornya area-area Seturan, Babarsari, Jalan Solo, gitu misalnya. Lalu kita hitung berapa sih kira-kira jumlahnya sebagai perkiraan target. Kalau kita bisa bilang misalnya yang ikut join di komunitas itu ada 10 komunitas, satu komunitas 100 orang. Berarti udah 1000 targetnya. Oke, sekarang pekerja di area Seturan, Babarsari, Jalan Solo misalnya ada 10 kantor, satu kantor 100 orang. 1000 juga, berarti ada 2000. Berapa sih yang kita targetkan dari 2000 ini? Let's say 10%. Oke, 200 botol setiap hari. Akan lebih clear untuk kalian menentukan target yang ingin kalian tuju. Dengan 200 botol per hari, apakah secara return on investment masuk? Oke, aku ngeluarin uang segini untuk biaya promosi segini, aku tapi dapat 200 botol sehari, pemasukannya segini. Oke, masuk. Jadi akan membantu kalian dalam menentukan apa yang ingin kalian tuju. Di dalam targeting ini teman-teman juga dibantu dengan beberapa cara menganalisis. Misalnya PEST, P-E-S-T, Political, Economic, Social, Culture, and Technological Analysis untuk membantu. Atau yang mungkin lebih sering digunakan oleh kalian adalah SWOT, S-W-O-T, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat Analysis. Ini akan membantu kalian menentukan mana yang lebih profitable, mana yang lebih menguntungkan untuk didekati. Karena kalau di SWOT kita bisa tahu kelemahan, kelebihan, kekurangan, dan juga ancaman. Silahkan mana yang ingin kalian gunakan. Nah, selanjutnya adalah ini misalnya contoh beberapa segmentasi dari produk, dari brand, misalnya jarum. Jarum mensegmentasikan kalangan menengah bawah dan penggemar kretek. Ada jarum coklat, filter, dan black misalnya. Kalau bisa dilihat di sini segmennya masih sangat luas sekali. Bahkan belum menjelaskan demografi, geografi, psikografi, dan juga behavior. Lalu ada merit. Segmentasi masih besar sekali. Karena merit ada banyak jenisnya. Ada Fairfield Inn, Residence, Courtyard, Hotel, Resort, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin lebih jelas, lebih mendekati contoh kita sehari-hari ini, misalnya Toyota. Ada Toyota Yaris, ada Toyota Innova. Kayaknya clear ya, kalau Yaris itu lebih banyak untuk anak muda karena bentuknya juga kecil, slim, buat pergi kemana-mana, asik, masuk, dan bentuknya juga trendy. Sementara Innova gede, 7-seater, tipikal mobil untuk keluarga. Nah, dari segmentasi yang paling awal ini kita bisa detailkan lagi bagaimana targetingnya untuk bisa membantu kita meraih return of investment. Oke, selanjutnya kita akan membicarakan terkait dengan positioning.
Sudah clear tadi ya, segmentation, targeting. Sekarang kita akan berbicara sebenarnya kalau positioning itu seperti apa sih? Gitu. Positioning sebenarnya adalah it's not what you do to a product, is it what you do to the mind of the prospect. Jadi apa yang kamu lakukan pada benak konsumen yang akan menjadi target dari penjualan produkmu. Positioning bukan sesuatu yang kita reka-reka, tapi sesuatu yang kita plot supaya sesuai, supaya pas dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Maksudnya seperti apa? Sebenarnya kita sudah clear tadi di segmentation dan target orang-orang seperti apa yang ingin kita dekati. Nah, berarti kalau sudah tahu, oh ini orangnya sukanya seperti itu, aku akan mendekatinya dengan seperti ini. Kayak gitu. Sama dengan contoh saya yang paling awal, seperti mencari pacar. Kalau sudah tahu pacarnya itu, calon pacarnya itu, calon targetnya nih, gitu, anak baik-baik, masa kamu mau rebel-rebel, ya paling nggak kamu mendekati ke level yang baik-baik juga. Maksudnya gimana? Dia suka belajar, ya kamu berarti cobalah sering-sering. Kalau dia suka belajar, berarti dia sering ke perpustakaan misalnya. Oke lah, ikutlah mulai nongkrong di depan perpustakaan gitu misalnya, belum masuk ke perpustakaan gitu. Jadi kita harus menyamakan dulu visinya sehingga kita bisa lebih mudah masuk ke benak target konsumen yang ingin kita tuju. Lalu setelah itu kita fokus ke marketing channelnya. Orang-orang tadi yang suka olahraga, misalnya suka jus, orang yang biar beli jus ini orang yang suka olahraga, berarti sering ke tempat-tempat olahraga. Berarti di gym misalnya, atau komunitas itu seringnya ngumpul di mana sih? Di tugu kah misalnya, atau mereka punya tempat nongkrong tertentu, kafe tertentu yang mereka suka nongkrong, atau misalnya mereka sering nonton selebgram tertentu yang bisa kita endorse misalnya, itu menjadi bagian dari marketing channel yang ingin kita raih. Lalu kita harus memiliki sebuah perbedaan dengan kompetitor. Yang jualan jus cuma satu di Jogja, ada banyak. Lalu positioning kita mau seperti apa? Itulah kata kuncinya di sini, sehingga positioning seringkali disebut sebagai unique selling proposition atau USP, sesuatu yang positif dan membedakan kita dari kompetitor yang lain. Dan ini menjadi kunci bagaimana kamu menjual produkmu. Untuk membuat positioning, ada beberapa langkah. Caranya biasanya tentu kita harus mengetahui apa yang konsumen sukai, apa yang mereka appreciate. Sehingga kamu bisa brainstorm dulu, ngobrol dulu dengan tipikal konsumen yang memang ingin dituju. Coba cari 1-2 orang yang suka olahraga, atau 5 orang yang suka olahraga, terus ngobrol, bikin interview atau focus group discussion. Kita tanya, kamu sukanya apa sih? Sukanya ngumpul di mana? Lalu pakai merek apa, nontonnya apa YouTube-nya, atau ngikutin selebgram siapa di Instagram. Lalu kalau saya punya jus kayak gini, menurutmu gimana? Jadi ngobrol aja dulu. Lalu kita cari kompetitor kita. Mereka suka minum apa sih? Kompetitor ketika kita mengeluarkan produk jus, belum tentu kita kompetitornya head to head sama jus. Bisa juga kompetitornya milk tea, jamu, coffee. Nah, ini ada macam-macam jenis kompetitornya. Kita petakan mereka sukanya minum yang seperti apa, berapa kali seminggu, berapa banyak budget yang mereka keluarkan. Nah, setelah kita tahu bagaimana mereka mengonsumsi produk sehari-hari, tidak hanya produk jus tapi produk minuman yang lain, kita bisa menjawab keresahan mereka, needs mereka, keinginan mereka terkait dengan produk minuman yang mereka inginkan. Itu adalah kunci dari kita membangun USP. Jadi USP adalah sesuatu yang menjadi kekuatan kita, membedakan kita dengan yang lain, dan kemudian membantu kita untuk establish posisi kita di benak konsumen. Nah, di sini kita bisa lihat tahapan bagaimana kita menentukan positioning strategi. Pertama, identifikasi dulu kompetitornya siapa. Lalu selanjutnya, kita ingin mengetahui bagaimana konsumen berpikir tentang kompetitor. Lalu kita memetakan posisi kompetitor, lalu kita menganalisis sebenarnya konsumen udah oke belum sih kalau dengan posisi kompetitor yang seperti itu, atau kita memiliki jalan masuk yang lain yang bisa kita gunakan.
Lalu kita membuat beberapa keputusan-keputusan yang akhirnya akan menjadi USP kita dalam menentukan positioning kita nantinya, teman-teman. Nah, di sini saya berikan beberapa contoh terkait dengan membuat mapping positioning kita dengan kompetitor. Misalnya untuk produk coklat, kita petakan dulu nih orang-orang yang suka makan coklat, kita tanyain, kamu suka makan biskuit atau coklat-coklat yang kayak gimana sih? Oh, aku suka makan Cadbury, ada Galaxy, KitKat, ada Kinder Joy misalnya. Kita petakan berdasarkan price and quality gitu misalnya. Lalu kita mau posisikan diri kita di mana? Apakah kita memiliki kualitas yang tinggi? Kalau punya kualitas yang tinggi berarti saingannya kita tuh spesifik, ada 2, ada 3 produk nih. Lalu harganya mau gimana? Nah, selanjutnya setelah tahu kita mau di posisi yang high quality atau yang low quality, lalu kita ingin tahu nih harganya gimana? Harganya mau kita taruh mahal atau rendah? Kalau harganya murah pasti pasarnya beda dengan produk yang harganya mahal. Coklat yang harga Raja Silver Queen untuk 3.000, 5.000 akan beda sama Ferrero yang harganya 100 ribuan. Jelas segmennya siapa, harganya siapa, dan bagaimana kita memosisikan diri. Kalau kita jualan coklat yang mahal, pasti kita memosisikan dirinya sebagai produk yang luxurious, yang mahal, proud, gitu ya. Tapi kalau produk yang lebih terjangkau, kita nggak bilang murah ya, terjangkau gitu, mungkin lebih fun, rame-ramean aja gitu ya, lebih pas dengan target market kita nantinya. Lalu ada contoh yang lain, misalnya di sini positioning pakaian, gitu ya. Kita bisa bedakan tidak hanya dari quality and price, teman-teman, tapi kita mau menuju ke style. Misalnya pakaian yang kita siapkan itu formal, gitu, desain-desainnya formal, bukan casual. Dan harganya, misalnya kita bisa bandingkan dengan harganya premium dan value. Value itu terjangkau gitu ya intinya. Nah, di sini ada contohnya H&M. H&M itu masih di tengah-tengah lah, nggak casual banget tapi nggak formal banget, dan secara harga itu relatif lebih terjangkau dibandingkan misalnya di sini ada Guess gitu ya, yang mungkin yang kalian kenal. Terus yang lainnya ada Ann Taylor gitu misalnya, ada Talbots gitu. Jadi segmennya beda, targetnya beda, pasti nanti akan mempengaruhi harganya juga, akan kita bedakan. Lalu contoh yang lain misalnya kendaraan, vehicle. Gitu. Di sini ada beberapa contoh yang ini pembedanya sama, misalnya dari sisi price dan juga quality. Tapi ingat, kalian bisa gunakan yang lainnya. Misalnya di sini contohnya ada mobil yang harganya mahal tuh, Mercedes-Benz, Ferrari, Audi, ada harga ada rupa. Jadi high price dan high quality. Gitu. Lalu yang low quality, misalnya ada Kia Motors, gitu. Tapi price-nya juga low kok, gitu. Lalu kalau kalian pilih yang mana? Nanti dulu deh Bu, kalau sudah ada uangnya, gitu ya, baru dipikir mau beli mobil yang mana, gitu kira-kira. Oke teman-teman, kalian bisa nanti menentukan juga mapping seperti ini. Jadi tugasnya setelah ini kalian pilih satu topik. Range merek, bisa merek baju, merek minuman, coffee shop, sepatu, atau kampus misalnya di Yogyakarta. Lalu kalian exercise, petakan positioningnya, bisa berdasarkan quality, price, atau offering prodinya, departemennya, atau ekstrakurikulernya, atau apanya. Ya, jadi nanti semakin kalian banyak exercise, memahami banyak merek, memahami positioning masing-masing, akan lebih mudah untuk kalian menentukan positioning dari produk kalian sendiri. Ya, tadi sudah penjelasan terkait dengan segmentation, targeting, dan positioning. Nanti bisa dipertajam dengan bacaan-bacaan yang sudah diupload sehingga kalian bisa mendalami lagi topik ini, dan saran saya banyak exercise sehingga lebih mudah lagi untuk kalian nanti menentukan seperti apa sih segmen, target, dan juga positioning yang mau saya buat. Untuk hari ini segitu saja teman-teman.